Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, yang mana sudah seharusnya kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, yang mana seorang hamba tidak mungkin dapat menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian wahai para manusia mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam ya tak lupa kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau Ahlul Bait, juga kepada para sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang pelajaran-pelajaran yang tersirat dari ibadah salat. Yang mana para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya salat merupakan ibadah yang paling agung setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ibadah hati yang paling agung adalah tauhid, maka salat merupakan ibadah anggota tubuh, ibadah badaniyah yang paling agung. Nah, keagungan ibadah ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat rukun Islam yang kedua. Ini menunjukkan pentingnya dan agungnya ibadah tersebut. Yang mana artinya tatkala seorang hamba sudah bersyahadat, sudah Islam, baik Islamnya dari lahir maupun baru masuk Islam, maka ibadah
selanjutnya yang wajib ia laksanakan adalah salat. Belum bisa bacaannya, diam. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, belum hafal bacaan-bacaan salat, tetap wajib ikut salat dan salatnya diam. Cuman baru hafal Al-Fatihah, tetap wajib salat meskipun hanya membaca Al-Fatihah. Dan begitu seterusnya sambil ia mempelajari bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat, fikih-fikih salat dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat merupakan ibadah yang paling agung setelah tauhid. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Rasulullah SAW mengumpamakan Islam ini bagaikan bangunan. Yang mana bangunan ini ditopang oleh 5 tiang atau 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pilar pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar kedua, wa iqamis shalah. Menegakkan salat. Kemudian pilar yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wal hajj, ibadah haji. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Artinya salah satu dari 5 pilar ini nggak boleh rubuh. Kalau satu rubuh, satu runtuh, maka runtuhlah bangunan tersebut. Maka perhatikan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya ibadah salat ini. Nah, itu faktor yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat rukun Islam yang kedua. Kemudian faktor yang kedua yang menjadikan ibadah salat merupakan ibadah yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Yang mana amalan-amalan kita yang lainnya, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu nanti dulu. Yang diutamakan adalah menghitung pahala salat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari segi amalannya adalah Allah akan pertama kali menghisab salatnya. Nah, perhatikan kata Nabi SAW, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya bagus, artinya pahala salatnya bagus, maka sungguh dia telah bahagia dan telah lulus ujian pertama. Lulus dari penghisapan pertama. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila pahala salatnya rusak, pahala salatnya buruk, maka sungguh ia akan merugi dan sengsara. Kemudian fa in intaqasa min faridatihi syai'a. Apabila tatkala dihisab itu pahala salat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Perhatikanlah, carilah, lihatlah apakah hambaku tersebut punya pahala salat sunnah. Jadi yang pertama kali dihisab adalah salat wajib kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau pahala salat wajib kita ada yang kurang, maka dilihat ibadah atau salat sunnahnya. Nah, kemudian fayukammilu biha man taqasa minal faridah. Dengan pahala salat sunnah tersebut akan menyempurnakan pahala salat yang wajib. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian barulah dihisab amalan-amalannya
sama seperti itu. Dihisap amalan yang wajib dulu, ya. Zakat misalkan, maka zakat wajib dulu. Kemudian zakat yang sunnah. Puasa ya dihisap puasa yang wajib dulu, baru puasa yang sunnah. Begitu seterusnya. Nah, kalau ya, ibadah salat ini merupakan hal ya, yang pertama kali Allah akan hisap nanti di akhirat, maka wajib bagi kita sebagai seorang hamba mempersiapkan pahala tersebut. Ya. Ini masya Allah, Allah dengan begitu rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, Allah bocorin. Ya enggak? Ini kayak kita mau ujian tapi dibocorkan dulu soalnya. Apa soalnya? Soalnya nanti kalian akan ditanya tentang sholat kalian. Nah, muskilahnya, permasalahannya, kaum muslimin ini banyak yang pura-pura nggak tahu. Sudah dapat bocoran soal, tapi tetap nggak belajar, kan gitu. Ya. Udah dapat bocoran soal, ya bocoran bahwasanya yang pertama kali Allah hisab adalah sholatnya, akan tapi masih sering lalai dengan sholatnya. Nah, itu yang kedua, yang menjadikan sholat merupakan ibadah yang agung. Kemudian yang ketiga, ya, faktor yang menjadikan sholat merupakan ibadah yang agung ya, adalah sholat merupakan satu-satunya ibadah yang pensyariatannya di langit. Ya. Kapan? Tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibadah-ibadah lainnya, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, Jibril yang turun ke dunia, Jibril yang turun ke bumi, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Rasulullah SAW wajib zakat, wajib puasa, wajib haji umrah, wajib jihad, wajib amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk salat, Nabi SAW yang harus menjemput perintah tersebut. Nah ini, salat merupakan satu-satunya ibadah yang pensyariatannya itu di langit dan langsung dijemput oleh Nabi SAW ya, ke langit. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan dalil di antara dalil-dalil yang kuat bahwasanya Allah itu ada di atas. Ya, karena sebagian orang di zaman sekarang mengingkari ya, adanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Ya, ada yang bilang Allah itu ada di mana-mana, ya, ada yang bilang Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Nah, kalau kita perhatikan ya, peristiwa Isra dan Mi'raj saja, ya, ini merupakan bukti ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit ketujuh. Ya. Nah itu, yang ketiga bahwasanya salat merupakan satu-satunya ibadah yang disyariatkan di atas langit. Ya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini, ya ibadah salat itu merupakan ibadah yang beda daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, faktor yang menjadikan salat adalah ibadah yang agung, bahwasanya salat merupakan ibadah badaniyah yang sudah disyariatkan di fase Makkah. Artinya apa? Artinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah itu tidak ada ibadah badaniyah kecuali salat. Ya. Artinya dari rukun Islam, ya, kelima rukun Islam, ya, ibadah badaniyahnya zakat, puasa, haji disyariatkan di fase Madinah setelah Nabi SAW hijrah. Zakat dan puasa disyariatkan di tahun kedua setelah Nabi SAW hijrah. Kemudian haji disyariatkan, ini ada khilaf dan ulama, ada yang bilang di tahun ke-7, ada yang bilang di tahun ke-8 setelah Nabi SAW hijrah. Akan tetapi salat sudah disyariatkan sejak fase Makkah, yang menjadi ibadah badaniyah satu-satunya kaum muslimin di Makkah.
Ya, kaum muslimin di Makkah nggak wajib puasa. Ya, nggak ada syariat puasa, nggak wajib zakat, nggak ada jihad, nggak ada haji. Meskipun orang Makkah. Ya. Ibadahnya hanya sholat. Ya. Dan sholatnya pun masih 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, sholatnya masih 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, setelah itu baru setelah di fase Madinah, ya, Nabi SAW menambahkan rakaat pada sholat zuhur dan asar, ya, serta isya. Ya, adapun maghrib tetap ya pada 3 rakaat, ya, kemudian subuh tetap pada 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini. Kemudian yang kelima, salat merupakan ibadah yang uzur untuk meninggalkannya adalah kematian. Uzur untuk meninggalkannya adalah kematian. Berbeda dengan zakat. Zakat kalau nggak sampai nisab atau nggak sampai haul, ya, maka nggak wajib zakat. Bahkan dapat zakat. Ya, kalau memang kekurangan dia wajib dapat zakat. Puasa, ya, safar saja ya, sudah nggak wajib puasa. Ya. Kemudian haji, nah apalagi haji, yang nggak punya duit, yang nggak mampu, ya, daftar biro haji, yang nggak wajib haji. Tapi sholat, perhatikan, ya kita safar tetap wajib sholat. Kemudian kita sakit tetap wajib sholat. Ya. Kalau nggak wajib sholat, ya kita nggak wajib sholat cuman kalau mati saja, ya kan? Nggak bisa sholat berdiri, sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Nggak bisa juga masih keberatan berbaring sambil melakukan gerakan-gerakan sholat menggunakan isyarah. Nggak bisa juga, ya sudah disolatin. Ya, sudah mati. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah kurang lebih ya 5 faktor yang menjadikan ibadah sholat merupakan ibadah yang paling agung. Ya, ana ulangi, yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Ya, artinya apa? Artinya seseorang yang sudah mengucapkan syahadatain, maka tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan salat. Ya, meskipun belum hafal bacaannya, ya, dia tetap wajib salat. Meskipun salatnya diam, ya, meskipun salatnya hanya membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali akan menghisap pahala salat, ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, ya, salat merupakan satu-satunya ibadah yang pensyariatannya di langit. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang pensyariatannya melalui malaikat Jibril turun ke dunia menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk salat, ya, Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit, ya, menerima syariat salat. Kemudian yang keempat, ya, ibadah salat merupakan ibadah badaniyah yang sudah disyariatkan sejak di Makkah. Ya tadi pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana ibadah-ibadah lainnya, ya, zakat, puasa, haji, jihad dan lain sebagainya tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, kemudian yang kelima, ya, salat, ya, merupakan ibadah yang uzur, ya, untuk meninggalkannya hanya kematian. Ya. Kemudian pelajaran apa saja sih, ya, yang bisa kita ambil dari ibadah yang sangat agung ini? Nah, setelah kita tahu bahwasanya salat ini merupakan ibadah yang agung, nah wajib bagi kita untuk merenungi makna-maknanya, ya, merenungi makna dari gerakan salat, bacaan salat dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini ana hanya sebutkan 5 saja, ya, 5 pelajaran. Ya, meskipun ya, banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ibadah yang agung ini.
Ya. Yang ingin lebih, ya, bisa dibaca di Minhajul Qasidin, ya, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ya, beliau di situ mengungkapkan rahasia-rahasia di balik salat, baik gerakannya maupun bacaannya. Tip. Yang pertama, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah salat adalah bahwasanya salat mengajarkan kita persamaan. Ya, persamaan yang dimaksud adalah persamaan status sosial. Ya, salat mengajarkan kita persamaan status sosial. Nah, dalam salat, ya, seluruh hamba tidak dibedakan status sosialnya. Ya, semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, beriringan tuh orang-orang kaya, orang-orang miskin, yang tinggi, yang pendek, yang tua, yang muda, dan lain sebagainya. Tidak dibedakan sama sekali. Ya. Dan tidak boleh ada masjid khusus, misalkan ini masjid khusus orang-orang Indonesia, ya, ini masjid khusus orang-orang Amerika, ya, atau ini masjid khusus orang-orang kulit putih, ini masjid khusus orang-orang kulit hitam. Nggak boleh, ya. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak boleh ada masjid-masjid yang dikhususkan. Ya, tidak boleh ada masjid-masjid yang dikhususkan. Nah, makanya ya, sangat perlu untuk diperhatikan, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama Islam, ya, adalah agama yang memerangi sikap diskriminasi. Ya. Maka sejatinya nggak perlu itu orang-orang Barat mengajarkan kita, ya, nggak boleh diskriminasi. Ya. Kita ini yang paling paham tentang persamaan. Ya. Kita ini kaum muslimin adalah umat yang paling anti diskriminasi. Ya. Karena dalam Islam sendiri, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Lita'arafu, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Ya. Bahkan para ulama tafsir seperti Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ya, beliau menafsirkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maksudnya adalah sejatinya seluruh manusia ini berada pada satu nasab yang sama, ya, ada pada satu garis keturunan yang sama, ya. Yang membedakan ada yang garis keturunannya dekat, ya, ada yang garis keturunannya jauh. Ya, karena sejatinya kita semua ini, ya, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya, sejatinya kita ini bersaudara. Ya, entah sesama orang Indonesia, sesama orang Jawa, atau antar Indonesia dengan Malaysia misalkan. Ya, antara orang Indonesia dengan orang Afrika misalkan. Ya, semua kita bersaudara. Nah, yang membedakan hanya garis keturunan kita jauh, sehingga nggak mirip, ya, sehingga tidak mirip. Nah, tujuannya bukan untuk saling menyudutkan, bukan untuk saling membanggakan diri atau merendahkan orang lain karena beda suku, beda bangsa, tapi hanya untuk lita'arofu, agar kalian saling mengenal, ya, saling mengenal bahwasanya ini loh ternyata ciptaan Allah itu sangat luas, ya. Ya, padahal dari Nabi Adam, ya, dari bapak yang satu,
tapi bisa ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya merah, kulitnya hitam, kulitnya putih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang betul-betul Maha Pencipta. Ya. Kemudian inna akramakum indallah atqakum. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah lah yang menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya untuk saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling besar badannya, ya, bukan yang paling putih kulitnya. Ya. Nah ini perlu diperhatikan. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha teliti. Ya. Oleh karena itu para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hukumnya haram dalam Islam ya berbuat diskriminasi. Ya, haram dalam Islam membeda-bedakan orang lain berdasarkan garis keturunannya. Ya. Jangan mentang-mentang dia misalkan orang Cina misalkan, kita orang asli suku Jawa, kemudian dibeda-bedakan, nggak boleh, haram. Ya. Atau dia misalkan orang berkulit hitam, ini rame di Amerika. Ya. Orang kulit hitam berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, karena mereka nggak paham konsep Islam. Ya, tapi sudah sok-sokan mengajarkan kita untuk tidak diskriminatif. Ya, padahal mereka yang diskriminatif. Ya. Maka ya, tanamkan betul-betul dalam hati kita bahwasanya yang menjadikan atau tolak ukur kemuliaan seseorang adalah takwanya. Ya, seberapa ia takut kepada Allah, seberapa ia menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba. Ya, bukan karena warna kulitnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, salat mengajarkan kita persatuan. Ya. Nah, ini masih sangat berkaitan dengan poin nomor 1 tadi. Ya. Setelah kita mendapati pelajaran bahwasanya salat mengajarkan kita persamaan, ya, maka tatkala kita sudah memperlakukan seluruh manusia, atau dalam sini konteksnya kaum muslimin, ya, tidak membeda-bedakan kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya, maka akan timbul dari hati kita keterkaitan, ya, persatuan. Nah, kalau kaum muslimin yang sudah bersatu, maka tidak akan mungkin mudah diporak-porandakan, diacak-acak sama musuh-musuh Islam. Ya. Makanya salah satu propaganda musuh-musuh Islam adalah mereka menjauhkan kaum muslimin dari ibadah salatnya. Ya, menjauhkan kaum muslimin dari ibadah salatnya, karena mereka tahu kalau kaum muslimin, ya, rutin melaksanakan salat, ya, kemudian bersatu padu, ya, belum lagi meluruskan shaf, ya, kemudian lihat keadaan kanan kiri kita menjadi dekat, rapat barisan kita. Nah, ini akan menguatkan barisan kaum muslimin. Ya, mereka akan merasa kesulitan tatkala memerangi kaum muslimin. Ya. Makanya, ya, mereka, ya, orang-orang kufar, ya, begitu getol, ya, mereka bagaimana menjauhkan kaum muslimin, khususnya pemuda-pemudanya dari salat. Ya, bahkan bagaimana caranya kalau bisa pemuda-pemuda kaum muslimin itu enggak salat, meninggalkan masjid, jauh dari masjid. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, makanya, ya, Rasulullah SAW setiap mau salat, ya, beliau mengingatkan kepada para sahabat untuk apa? Meluruskan saf. Ya, sawu sufufakum, ya, fa inna tasfiyata sufuf min iqamatis shalah. Ya, luruskanlah saf-saf kalian. Ya, luruskanlah dan rapatkanlah
barisan-barisan sholat kalian. Ya, karena ya, lurus dan rapatnya barisan sholat ya, merupakan sebab ya, ditegakkannya sholat. Ya, sholat ditegakkan agar melatih kaum muslimin untuk terbiasa merapatkan shaf. Ya, tidak mudah diacak-acak kaum kufar. Ya. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengancam ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nu'man bin Bashir beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami para sahabat seakan-akan beliau meluruskan busur panah yang ingin beliau tembakkan. Ya. Kemudian hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Ya. Kemudian sampai Nabi SAW melihat kita sudah terbiasa meluruskan saf. Ya. Jadi di awal-awal Nabi SAW betul-betul memperhatikan saf para sahabat. Harus betul-betul lurus. Ya, seperti anak panah yang ingin ditembakkan. Kemudian summa kharaja yauman faqama. Ya, suatu hari Nabi SAW ingin melaksanakan salat hatta kada yukabbir, dan beliau sudah berdiri menjadi imam, sudah hampir takbir. Perhatikan, sudah hampir bertakbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu minas shaf. Kemudian Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang punggungnya lebih maju daripada sahabat-sahabat yang dadanya lebih maju daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW marah sampai membatalkan takbirnya. Beliau menghadap kembali ke jamaah. Beliau bilang, ibadallah, wahai para hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, kalian lurus dan rapatkan saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah palingkan wajah-wajah kalian satu sama lain. Perhatikan ancamannya, wal'iyadzubillah. Ya, kalian betul-betul luruskan dan rapatkan saf kalian tatkala mau sholat, ya, atau Allah akan palingkan wajah kalian satu sama lain. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, Allah akan menjadikan hati-hati kaum muslimin saling berselisih, saling bermusuhan, sehingga nggak mau lagi berhadap-hadapan. Hanya karena tidak meluruskan shaf. Ya. Oleh karena itu, ya, perlu digarisbawahi, ya nggak usah tinggi-tinggi dulu membicarakan persatuan umat, ya, sedunia, ya nggak usah. Coba kita omongin dulu shaf salat kita. Ya. Rapihkan dulu, luruskan dulu shaf salat kita. Nah, secara otomatis akan menimbulkan yang namanya persatuan. Ya. Kalau ngomong masalah persatuan, tapi shafnya masih berantakan, masih renggang-renggang, nggak bakal terjadi. Ya, persatuan yang dimaksud nggak bakal terjadi. Ya, kan ini langsung ancaman dari Nabi SAW. Kalau kalian gak mau luruskan shaf, akan Allah timbulkan permusuhan di antara kalian. Nah, coba ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya barangkali ya, permusuhan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sesama kaum muslimin, ya, barangkali ya, terjadi karena mereka meremehkan shaf salat. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, salat mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat atau kebaikan bersama. Dari salat kita belajar untuk tidak egois, yang memikirkan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri. Nah, makanya tadi disebutkan tatkala Nabi SAW meluruskan shaf para sahabat, beliau menghadap langsung kepada para sahabat. Ngapain? Bukan sekedar melihat shafnya, tapi memperhatikan keadaan kaum muslimin.
Ya. Barangkali ada orang tua, ya, para sepuh yang ikut sholat. Ya. Barangkali ada yang terlihat dari raut wajahnya pucat karena sakit. Ya. Atau barangkali ada yang sholat bawa anak kecil, bawa anaknya yang masih kecil. Nah, ini kan harus diperhatikan. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Makanya ya, ada khilaf di antara para ulama, ya, khususnya antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, tentang siapa sih yang paling berhak menjadi imam. Nah, Imam Ahmad berpendapat yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Ya. Imam Syafi'i berpendapat yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling faqih, yang paling faham fikih. Ya. Dan kedua pendapat ini bisa digabungkan sebetulnya, ya, bisa dikompromikan. Nah, dengan cara ya bahwasanya seseorang yang qari, yang pandai bacaan Al-Qur'annya di zaman Imam Ahmad, ya, itu sudah pasti ya, faham fikih, khususnya fikih salat. Ya. Kemudian, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, orang yang sudah faqih juga pasti pandai bacaan Al-Qur'annya, sehingga bisa dikompromikan sebetulnya. Nah ini, al-muhim, ya, tatkala seseorang imam, ya, dia memperhatikan keadaan para jamaah, maka ia akan bisa ambil keputusan. Apakah ia bisa melamakkan, memanjangkan bacaan sholatnya, atau sebaliknya ia harus menyegerakan bacaan sholatnya. Ya. Terlebih lagi, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian sholat mengimami orang lain, falyukhaffif, maka ringankanlah sholat kalian. Kenapa? Fa inna minhumud dha'if was-saqim wal kabir. Karena di antara jamaah itu ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang sepuh. Nah, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau dia sholat sendirian, baru terserah sholat sepanjang apapun. Terserah mau baca 1 rakaat 1 juz, silahkan. Tapi tatkala menjadi imam, perhatikan keadaan jamaah. Ya, perhatikan keadaan jamaah. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwasanya pemimpin, ya, atau seseorang yang jadikan pemimpin bagi orang lain harus memperhatikan keadaan yang dipimpinnya. Ya. Misalkan ya, seorang suami yang menjadi pemimpin keluarga, ya, kita harus wajib memperhatikan keadaan anak istri kita. Jangan misalkan pulang kerja, nyampe rumah, masuk rumah kayak kapal pecah misalkan, belum diberesin, udah mau ngamuk aja. Jangan marah dulu. Coba perhatikan dulu, barangkali istri kita sakit, ya. Barangkali memang anak kita yang rewel, ya. Barangkali memang sudah dibereskan tapi diacak-acakin lagi sama anak kita. Kalau begitu ya jangan marah, ya kan? Nah ini, dari salat kita belajar bahwasanya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, ya. Begitupun tatkala kita misalkan memerintah anak kita untuk belajar, coba kita lihat dulu, ya. Barangkali dia sudah suntuk, ya. Misalkan sudah belajar lama, sudah mengerjakan PR-nya dan memang sebentar, ya. Kemudian selesai belajar mengerjakan PR, nonton TV misalkan, ya. Kita marahin, kok udah belajarnya kok sebentar doang, kok ini kok itu. Nah, jangan langsung dimarahin, perhatikan dulu. Nah, itu si anak yang namanya anak kecil, ya, jangan cuma disuruh-suruh, ya, tapi harus diajak. Ya, kok sudah belajarnya? Ya, sudah selesai ngerjain PR ya. Loh, yang lainnya sudah dimurojaah belum? Sudah dibaca belum? Belum. Yaudah yuk kita belajar bareng. Akan enak daripada sekedar marah-marah. Nah itu,
Ya, salat mengajarkan kita juga agar menjadi pemimpin yang bijaksana. Dengan apa? Memperhatikan keadaan orang yang kita pimpin. Nah. Kemudian yang keempat, salat mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat aturan. Ya, salat mengajarkan kita untuk menjadi orang yang senantiasa mentaati peraturan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena salat ada aturan-aturannya. Ya kan? Salat, contoh misalkan salat wajib dalam keadaan suci, wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ya, kemudian salat juga wajib takbiratul ihram dulu. Ya, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku dan seterusnya. Nah, ini aturan-aturan dalam salat yang harus kita taati, harus kita laksanakan. Nah, nggak boleh ya, kita salat misalkan takbir kemudian langsung ruku, kemudian i'tidal baca Al-Fatihah. Ya, salatnya ngawur, berantakan, acak-acakan. Sah nggak salatnya? Ya nggak sah. Wajib diulang. Nah ini, salat mengajarkan kita untuk mentaati peraturan. Nah orang yang sudah terbiasa salat, ya sudah terbiasa mengikuti aturan-aturan dalam salat, nah ia akan menjadi pribadi yang mudah ngikut aturan apapun dan dimanapun. Tempat kita bekerja punya aturan, ya. Sekolah tempat anak kita belajar ada aturannya, ya. Hidup di masyarakat ada aturannya, ya. Kita bawa motor, bawa mobil ada aturannya dan lain sebagainya, ya. Nah ini ya, kalau kita fahami betul ya, makna salat ini ya, maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat pada peraturan. Nah, terlebih lagi Rasulullah SAW telah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, Irbad bin Sariyah ya, menceritakan, wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan. Nabi SAW memberikan kita wasiat. Ya. Zarafat minhal uyun, wa wajilat minhal qulub. Dengan wasiat yang membuat air mata ini bercucuran, dan wasiat yang membuat hati ini bergetar. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'. Sepertinya ini merupakan wasiat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina? Apa yang kau wasiatkan kepada kami? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ya, mewasiatkan kepada para sahabat, qad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas hamparan putih. Ya, maksudnya syariat Islam yang sudah jelas mana halal mana haram. Nah, lailuha kanahariha, yang mana malamnya seperti siangnya. Artinya sama-sama jelas. Ya, kita hidup di siang hari, kita hidup di malam hari. Kalau kita faham syariat Islam, ya, hukum halal haramnya sudah jelas. Ya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada orang yang sesat setelahku, ya, kecuali dia pasti akan binasa. Karena tadi syariat Islam sudah sangat jelas. Maka seyogianya nggak ada lagi orang yang tersesat. Kemudian, man ya'ish minkum, siapa yang hidup setelah aku mati di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan melihat begitu banyak perpecahan. Bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir fa alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka pegang teguhlah ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin. Ya. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian.
Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kenapa disebutkan gigi geraham. Ya, karena kalau menggigit pakai gigi taring, ya, bagaikan kita menggigit daging ya, dengan gigi taring, maka daging tersebut akan terkoyak dan lepas dari gigitan kita. Nah, kalau kita gigit pakai gigi seri, ya, maka gigi kita yang patah. Ya, gigi kita yang patah sehingga daging tersebut pun akan lepas. Nah, makanya Rasulullah SAW perintahkan menggigit dengan gigi geraham yang gigitannya sangat-sangat kuat. Yang kalau ditarik-tarik ini nggak akan copot. Kemudian wa alaikum bitta'ah, wajib bagi kalian untuk senantiasa taat. Wa in abdan habasyian, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak dari Ethiopia. Kenapa disebutkan budak dari Ethiopia? Nah, di sini kalau kita belajar fiqhul khilafah al-islamiyah, ya, fikih politik Islam, bahwasanya di antara syarat seseorang menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin adalah hur, orang yang merdeka, bukan budak. Ya. Kendati demikian, kalau seandainya ada budak yang menjadi pemimpin kaum muslimin, ya, meskipun tadi ya syarat menjadi khalifah adalah merdeka. Artinya apa? Kalau syarat tidak terpenuhi, sah tidak khilafahnya? Aslinya tidak sah. Sebetulnya tidak sah. Kendati demikian, meskipun khilafahnya tidak sah, tapi dia sudah menjadi khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, tetap wajib taat kepadanya. Kemudian Habasyian, kenapa disebut Ethiopia? Ya, kenapa disebut Ethiopia? Nah, ini Nabi SAW bukan diskriminatif. Ya. Bukan karena orang-orang Ethiopia, orang-orang kulit hitam, bukan. Justru karena kerajaan Ethiopia pada saat itu merupakan salah satu kerajaan yang terstruktur, yang bagus strukturalnya. Ya. Jadi meskipun dia seorang hamba dari Habasyah, ya, dari Ethiopia, artinya dia bukan Quraisy. Nah, ini juga salah satu syarat menjadi khalifah, harus bersuku Quraisy. Nah, dia bukan dari suku Quraisy, artinya sama tidak sah kepemimpinannya, tetap wajib taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian lihat, fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu bagaikan unta yang jinak, unta yang penurut. Haitsuma qidan qada, kemanapun unta tersebut dituntun, ia akan manut. Ya, karena unta kita tahu ya, tenaganya besar. Ya, unta itu salah satu hewan yang sebetulnya kalau sudah marah, kita ini kalah manusia, mati sudah. Diinjak unta mati, ditendang unta mati. Ya, tapi permisalan kaum muslimin bagaikan unta yang jinak. Ya. Unta yang sudah jinak, seberapa besar pun badannya, seberapa tinggi pun badannya, kalau sudah jinak ia akan manut, ditarik kemanapun akan ngikut. Nah, ini permisalan untuk seorang yang mukmin. Ya. Terakhir, ya, sebelum kita tutup majelis kita, bahwasanya salat mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan waktu. Peduli terhadap waktu. Ya. Jika kita perhatikan, banyak juga ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama waktu. Ya. Apa misalkan wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, ya. Wal asri, demi waktu asar, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu-waktu tersebut itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah bersumpah dengan nama-nama waktu tersebut. Nah, karena kemuliaan waktu juga, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nama-nama salat ngikut kepada nama waktunya. Ya, salat subuh, salat yang dilaksanakan di waktu subuh. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini nama-nama waktu. Ini nama-nama
waktu yang kemudian dijadikan nama sholat karena ada sholat khusus di waktu tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu sangat penting, ya, sangat agung, ya, bagi kehidupan seorang muslim. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, sangat tidak pantas apabila selalu atau sering menyia-nyiakan waktu kita. Ya. Bahkan seharusnya sebaliknya, wajib bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik manfaat secara duniawi, ya, ada manfaat untuk dunia kita, terlebih lagi manfaat untuk akhirat kita, untuk surga kita, ya, yang senantiasa kita dambakan. Nah, makanya ya, perlu digarisbawahi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin besar, ya, perhatian seorang hamba terhadap waktunya, maka itu merupakan tanda semakin bagus keislaman dan keimanannya, ya, semakin baik keimanan dan keislamannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya agama seseorang adalah ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, wallahu taala alam, itu tadi, ya, 5 pelajaran yang sekiranya bisa kita ambil dari ibadah salat. Ya. Ana ulangi, yang pertama, salat mengajarkan kita persamaan. Ya. Kemudian yang kedua, salat mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu atau mengajarkan kepada persatuan. Yang ketiga, salat mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan kemaslahatan bersama, ya, bukan kemaslahatan atau kepentingan atau keuntungan pribadi. Yang keempat, salat mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat peraturan dimanapun kita berada. Yang kelima, salat mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan waktu yang kita jalani. Wallahu ta'ala alam, ya, kita tutup majlis kita di malam hari ini, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, semoga yang sedikit ini juga dapat menjadi motivasi kita, ya, untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah yang agung ini. Ya, kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.